Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan tentunya di program Binar, Bincang Ramadan. Nah teman-teman, hari ini adalah episode yang spesial juga karena kita sudah ditemani oleh Miss Eva. Beliau ini merupakan guru agama di SD Fatih Bilingual School. Nah langsung saja kita sapa, gimana nih kabarnya Miss Eva? Alhamdulillah sehat Yusuf. Nah Yusuf penasaran nih Miss, apa saja sih kesibukan Miss gitu di bulan Ramadan ini? Selain mengajar di SD Miss, kan biasanya ibu-ibu itu nyiapin buka puasa, nyiapin sahur gitu untuk keluarganya. Gimana nih Miss? Wah sebenarnya jawabannya udah dijawab nih ya. Jadi selain mengajar, saya juga di rumah mempersiapkan apa yang untuk bukaan ya, untuk keluarga. Terus kadang-kadang juga bantu orang tua juga di rumah ya. Selain itu juga ya namanya kita di rumah pasti akan banyak juga ya kesibukan lain ya sama anak-anak gitu aja mungkin. Nah hari ini kita akan membahas seputaran Ramadan nih Miss. Jadi kan Ramadan itu dia bulan turunnya Al-Quran yang disebut ntar ada malam nuzul Quran Miss. Nah kalau boleh bisa dong Miss ceritain ke saya dan teman-teman juga gimana sih peristiwa di malam nuzul Quran itu? Ya, baik Yusuf, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah ya, kita sudah masuki bulan suci Ramadan yang diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah ya, sehingga sampai hari ini kita masih sanggup untuk berpuasa ya. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, serta keistimewaan yang ada di dalamnya. Bahkan kita diberikan ampunan selama kita menjalani ibadah bulan puasa. Nah, di bulan puasa ini ada satu malam, yaitu tepatnya pada 17 Ramadan, itu turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Al-Quran. Nah, apa itu Nuzulul Al-Quran? Nuzulul Quran itu terbagi dari dua kata, yaitu nuzul sama Al-Quran. Kalau nuzul itu adalah turunnya Al-Quran, maksudnya turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yaitu ke muka bumi. Nah, sedangkan Al-Quran adalah pedoman untuk umat Islam. Jadi nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran atau wahyu yang datangnya dari Allah, kemudian melalui perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup ya. Jadi peristiwa penting ini kita sebagai umat Islam kita peringati sebagai hari Nuzulul Quran gitu. Nuzulul Al-Quran ini turunnya Al-Quran. Jadi ketika itu Nabi Muhammad sedang menenangkan diri di Gua Hira, tepatnya tahun 610 Masehi. Datang malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu. Wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Beliau mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Sampai akhirnya Jibril melafalkan surat Al-Alaq itu Iqra sampai 3 kali ya, sampai Nabi Muhammad itu mampu melafalkan bacaan surah Al-Alaq tersebut. Nah, jadi wahyu pertamanya ini surah Al-Alaq ini adalah diangkatnya Rasul itu menjadi utusan Allah. Nah, saat itu juga. Jadi makanya ketika itu Nabi Muhammad sampai menggigil dan badannya sampai demam. Sampai Khadijah menemaninya sampai bisa menenangkan diri dan menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu karena begitu beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika saat itu. Berarti saking besarnya tanggung jawab yang didapat ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul sampai sakit Nabi Muhammadnya Miss ya? Iya benar ya. Nah, dalam peristiwa ini mungkin kita banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam Nuzulul Quran. Apalagi kan malam ini spesial gitu, cuman di satu tahun cuman ada satu malam gitu turunnya Al-Quran. Iya benar ya. Jadi banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Untuk sebagai contohnya misalnya kita tadarus ya, tadarus di bulan suci Ramadan. Ya mungkin di bulan-bulan yang lain kita hanya baca Al-Quran itu di dalam di hari Jumat saja, baca surah Yasin mungkin ya, itu paling aja. paling 1-2 halaman. Iya benar. Nah
di bulan puasa ini dari awal puasa mungkin sampai 17 Ramadan sampai 30 Ramadan kita memperbanyak mengaji gitu, memperbanyak membaca Al-Qur'an ya. Biasanya udah ada orang yang khatam tuh sekali 2 kali gitu kan Miss. Alhamdulillah kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa khatam Al-Qur'an sampai 2 atau 3 kali. Jadi selain tadarus baca Al-Qur'an ya, kita juga banyak iktikaf dalam masjid. Itu biasanya setiap perkampungan-perkampungan itu sekarang sudah mulai juga diadakan iktikaf dalam masjid. Nah, gitu. Nah, selain berdoa, berzikir ya, sholat malam. Jadi untuk menghidupkan malam nuzulul Al-Qur'an itu kita lakukan amalan-amalan yang terbaik seperti itu. Nah, selain itu kita juga memperbanyak sedekah ya. Kalau misalnya di setiap kampung sekarang udah ada nuzulul Al-Qur'an itu diperingati dengan kegiatan setiap rumah mengeluarkan hidangan ke masjid, lalu diundang tetangga-tetangga kampung ya untuk melakukan buka puasa bersama. Berarti itu tergantung budaya di daerahnya masing-masing misalnya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi itu semuanya dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati malamnya nuzulul Quran kayak gitu. Nah, terus dari peristiwa tersebut apa saja pengalaman yang bisa kita pelajari, Miss, dan bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan ini? Banyak mungkin hikmah yang bisa kita ambil ya dari peristiwa nuzul Al-Quran. Salah satunya mengingatkan kita akan turunnya Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam yang di dalamnya sudah lengkap semuanya, sehingga kalau kita berpedoman kepada Al-Quran maka hidup kita akan bahagia, akan nyaman seperti itu. Jadi ketika kita sudah mempelajari isinya dan mengamalkan, kita sudah terbiasa ya, kita sudah mungkin apa yang isi kandungan dalam surah Al-Quran itu sudah mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian juga peristiwa turunnya Al-Quran ini menjadi titik awal dari peradaban Islam, sehingga tanpa peristiwa ini mungkin kita tidak bisa merasakan kejayaan pada masa tidak bisa Islam, merasakan nikmatnya memeluk agama Islam seperti itu. Yang kedua itu adalah perintah pertama Al-Quran yang terjadi pada malam nuzulul Quran. Jadi karena seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran adalah diturunkan pada malam 17 Ramadan, maka perintah pertama Allah itu adalah dalam bidang pendidikan ya. Jadi kita itu bisa mengisinya dengan kegiatan membaca ataupun mengkaji isi Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian mendekatkan diri kita kepada Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu kita kan banyak sekali pahala ya ketika kita membaca di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, satu kebaikan itu akan dilipat ganda 10 kali lipat. Karena di bulan Ramadan, Miss. Iya, benar ya. Jadi makanya kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat itu adalah Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan ya. Jadi malam kemuliaan yang dimaksud itu adalah malam nuzul Quran tadi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam kemuliaan ini karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan. Nah, jadi kita bisa mengambil hikmah dari kejadian atau peristiwa nuzul Al-Quran ini untuk memperbanyak ibadah kita, ya, meningkatkan membaca Al-Quran kita dan amalan-amalan yang baik yang yang kita lakukan sehingga kita bisa menghidupkan malam nuzul Al-Quran ini dengan maksimal. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk episode ini. Jadi kita harus menghidupkan malam nuzulul Quran dengan hal-hal yang sudah Miss sebutkan tadi, Miss ya. Iya. Nah, mungkin itu saja. Saya Yusuf Rayhan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.